warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Mega Nurvitasari Trisna Putri, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Japah. Di sini saya akan memaparkan mengenai jurnal refleksi dwi mingguan modul 1.4. Model refleksi yang saya pakai adalah model Six Thinking Hats atau sering dikenal dengan teknik 6 topi. Berikut ini adalah makna warna topi. Yang pertama, topi warna putih yang berisi informasi sebanyak-banyaknya terkait pengalaman yang terjadi atau fakta. Yang kedua, topi warna merah yang berisi gambaran perasaan terkait dengan topik yang sedang dibahas. Yang ketiga, topi warna kuning yang berisi tulisan hal-hal positif yang terkait dengan topik tersebut. Yang keempat, topi warna hitam yang berisi kendala, hambatan, atau risiko dari tindakan peristiwa yang sedang dibahas. Yang kelima, topi warna hijau yang berisi jabaran ide-ide yang muncul setelah mengalami peristiwa tersebut. Dan yang terakhir, topi berwarna biru yang berisi penarikan kesimpulan dari peristiwa yang terjadi. Untuk topi putih pertama, tentang pengalaman yang terjadi atau fakta. Kegiatan ini terjadi pada tanggal 1 Oktober tahun 2023 dengan kegiatan mulai dari diri dan eksplorasi konsep dengan sistem pembelajaran mandiri. Yang dimana calon guru penggerak melakukan eksplorasi konsep di LMS, materi keyakinan kelas 1.4, A, 4.3, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas 1.4, A, 4.4. Pada slide ini, saya tampilkan mengenai LMS mulai diri dan eksplorasi konsep modul 1.4. Topi putih kedua tentang pengalaman yang terjadi atau fakta. Terjadi pada tanggal 3 Oktober tahun 2023 dengan kegiatan mulai dari diri dan eksplorasi konsep dengan sistem pembelajaran forum diskusi. Yang dimana calon guru penggerak melakukan eksplorasi konsep di LMS, materi keyakinan kelas 1.4, A, 4.3, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas 1.4, A, 4.4. Pada slide ini, saya tampilkan mengenai LMS mulai diri dan eksplorasi konsep modul 1.4. Topi putih ketiga tentang pengalaman yang terjadi atau fakta. Terjadi pada tanggal 5 Oktober tahun 2023 dengan kegiatan eksplorasi konsep dengan sistem pembelajaran forum diskusi. Yang dimana calon guru penggerak melakukan eksplorasi konsep di LMS 1.4, A, 4.5 materi restitusi dengan poin 5 posisi kontrol, dan 1.4, A, 4.6 materi segitiga restitusi. Pada slide ini, saya tampilkan mengenai LMS 1.4, A, 4.6 materi segitiga restitusi. Topi putih keempat tentang pengalaman yang terjadi atau fakta. Terjadi pada tanggal 6 Oktober tahun 2023 dengan kegiatan ruang kolaborasi yang dimana ruang kolaborasi ini memiliki kegiatan bersama fasilitator kami yaitu Bapak Saiful Anam, bersama-sama menguatkan materi disiplin positif, dilanjutkan diskusi kelompok untuk menganalisis suatu kasus. Pada slide ini, saya tampilkan mengenai GMAT bersama teman-teman guru penggerak dan fasilitator kami yaitu Bapak Saiful Anam. Topi putih kelima tentang pengalaman yang terjadi atau fakta. Terjadi pada tanggal 7 Oktober tahun 2023 dengan kegiatan ruang kolaborasi lanjutan. Yang dimana ruang kolaborasi ini memiliki kegiatan presentasi hasil diskusi kelompok, hasil studi kasus posisi kontrol guru dalam menghadapi permasalahan murid. Pada slide ini, saya tampilkan mengenai GMAT bersama teman-teman guru penggerak mempresentasikan hasil diskusi kelompok masing-masing dan dipandu oleh fasilitator kami yaitu Bapak Saiful Anam. Topi putih keenam tentang pengalaman yang terjadi atau fakta. Terjadi pada tanggal 10 sampai tanggal 12 Oktober tahun 2023 dengan kegiatan demonstrasi kontekstual. Yang dimana pada demonstrasi kontekstual modul 1.4, saya mengilustrasikan dua kasus yang diselesaikan dengan segitiga restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka, dengan karakter yang lebih kuat. Pada slide ini, saya tampilkan mengenai LMS demonstrasi kontekstual dan tugas demonstrasi kontekstual saya yang sudah saya kirimkan untuk memenuhi tugas saya di LMS.
Topi putih ketujuh tentang pengalaman yang terjadi atau fakta. Terjadi pada tanggal 13 Oktober tahun 2023 dengan kegiatan elaborasi pemahaman. Yang dimana pada elaborasi pemahaman kegiatannya adalah berdiskusi dengan instruktur untuk mengelaborasi pemahaman saya mengenai budaya positif, bersama instruktur saya yaitu Bapak Budi S. Gemak. Pada slide ini, saya tampilkan jimat saya bersama instruktur saya yaitu Bapak Budi S. Gemak. Topi putih ke-8 tentang elaborasi pemahaman atau koneksi antar materi. Terjadi pada tanggal 18 Oktober tahun 2023 dengan kegiatan elaborasi pemahaman atau koneksi antar materi. Yang dimana pada elaborasi pemahaman kegiatannya adalah membuat video terkait dengan yang pertama yaitu pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Yang kedua yaitu analisis untuk implementasi dalam konteks calon guru penggerak. Yang ketiga yaitu membuat keterhubungan pada materi yang telah dipelajari di LMS. Pada slide ini, saya tampilkan tugas yang saya kirimkan di LMS saya. Topi putih ke-9 tentang aksi nyata. Terjadi pada tanggal 19 sampai 30 Oktober tahun 2023 dengan kegiatan aksi nyata berbagi pengalaman positif kepada warga sekolah yaitu guru, karyawan dan murid, serta mengimplementasikan budaya positif di sekolah. Pada slide ini, saya tampilkan aksi nyata saya yang telah saya lakukan di sekolah. Topi putih ke-10 tentang post-test paket modul 1. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2023 dengan kegiatan calon guru penggerak mengerjakan post-test modul 1. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengetahui seberapa besar pemahaman calon guru penggerak setelah belajar modul 1. Pada slide ini, saya tampilkan screenshot LMS saya bagian post-test. Topi putih yang terakhir adalah mengenai jurnal refleksi dui mingguan. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2023. Refleksi adalah momen untuk berdialog dengan diri sendiri dalam memaknai peristiwa, dengan menceritakan pengalaman dan pemikiran yang saya alami. Bukan apa yang dialami, dipikirkan, atau dikatakan oleh orang lain. Slide topi merah. Perasaanku. Saya senang bisa berbincang dan menyelami perasaan siswa mengenai tindakan yang mereka lakukan. Saya merasa bisa menjadi orang tua yang baik saat saya mampu mendengarkan alasan siswa tanpa menghakimi ataupun berprasangka. Dengan mendengarkan dan memahami tindakan murid, saya dapat memahami kebutuhan dasar apakah yang belum terpenuhi pada diri murid saya, dan itu menimbulkan empati pada diri saya. Saya bahagia saat murid saya bisa berbuat lebih baik dengan keyakinannya sendiri, bukan karena paksaan. Slide topi kuning. Hal-hal positif yaitu 1. Memahami cara menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. 2. Memahami cara menciptakan disiplin positif dengan menumbuhkan keyakinan kelas. 3. Paham bagaimana cara menempatkan posisi diri sebagai manajer. 4. Memahami kebutuhan dasar murid yang belum terpenuhi untuk membantunya menyelesaikan masalah. Slide topi hitam. Kendala atau hambatan. Kendala saya saat menghadapi kasus yang melibatkan permasalahan murid adalah perlu memotivasi diri untuk konsisten dalam posisi manajer, dan perlu bersedia meluangkan waktu dan tidak terburu-buru untuk menjalankan segitiga restitusi. Slide topi hijau. Ide-ide saya yaitu 1. Berbagi pengalaman dengan rekan kerja, guru dan karyawan, baik secara formal maupun informal. 2. Menyempatkan diri untuk membentuk keyakinan kelas kepada murid dengan cara yang menyenangkan. 3. Mengimplementasikan budaya positif dalam perilaku dan tindakan sehari-hari di sekolah. Slide topi biru adalah slide terakhir dari sesi ini. Kesimpulan saya, menciptakan budaya positif harus dimulai dari diri sendiri, kemudian mengimbaskannya kepada orang lain di lingkungan sekolah yaitu rekan kerja dan murid, karena akan menjadi budaya saat didukung lingkungan yang positif yang berasal dari keyakinan diri atau motivasi intrinsik.
Dan yang paling penting dari restitusi adalah adanya rasa empati dan tidak menghakimi. Karena seringkali kita melihat sisi luar dengan praduga, karena itu menghindari praduga adalah satu langkah baik yang bisa kita lakukan. Terima kasih telah menyimak video saya dari awal sampai akhir. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya Mega Nurvitasari Trisna Putri, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.